Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fi al-qur'an. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal-huda wal-furqan. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahlika wa nazzil al-Qur'ana wa shifaa'an wa rahmatan lis-sudur walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati dan muliakan selaku Ketua DKM Masjid Jami Darul Rahmah dan seluruh jajaran pengurusnya, juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena begitu banyaknya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa menikmati anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang itu banyak, di antaranya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat badan, nikmat banyak umur dan waktu, dan kita bisa melaksanakan perintah-perintah dari Allah, yaitu puasa di siang harinya, dan insya Allah kita ramaikan ibadah-ibadah di malam harinya. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat ulama dari beliau yang kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf Al-Fakir mungkin mengisi waktu. Kalau nanti ada guru kita hadir, insyaallah langsung nanti kita bilangkan dari guru kita yang akan menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Karena itu kita sama-sama niatkan untuk selalu istiqomah mendengarkan tausiah-tausiah agama dari guru kita dan bisa kita amalkan untuk beribadah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala yang menambah pahala kita, pahala ibadah kita di bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini banyak sekali nama keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada disebut dengan bulan Ramadan ini Syahrul Quran. Kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena bulan Ramadan ini pertama kalinya kitab suci kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal-huda wal-furqan. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita jauh dari Al-Qur'an, kitab suci kita, dan insya Allah ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini, kita paham maknanya, kita berusaha untuk mengamalkan isinya, insya Allah Al-Quran akan menjadi salah satu penolong kita ketika kita ditanya di dalam kubur. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Bulan Ramadan yang intinya adalah disebut dengan Syahrul Shiyam, bulan di mana diwajibkan kepada kita berpuasa di bulan ini. Karena seperti ayat yang sudah kita hafal, surat Al-Baqarah 183, Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan ini. Kenapa orang beriman yang dipanggil oleh Allah? Karena yakin hanya orang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan ini. Kalau dia tidak beriman, walaupun badannya sehat,
waktunya banyak, ada kemampuan, tapi kalau tidak ada keimanan di dalam dirinya, saya tidak akan mampu melakukan ibadah di bulan Ramadan. Betul. Kita lihat di tempat-tempat ramai, di pasar, banyak orang yang sehat bugar, mereka seenaknya tidak berpuasa, makan, minum, merokok dan sebagainya, tidak ada malunya. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Tidak bersembunyi, karena tidak ada keimanan dalam dirinya. Kalau dia merasa beriman, dia tidak akan mau melakukan itu, karena itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkannya dalam berpuasa. Tetapi sungguh sayang, banyak dari mereka ternyata orang Islam sendiri yang mencederai kesucian bulan suci Ramadan. Padahal sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Ma khairus syuhur?" Bulan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, "Khairus syuhur syahrul Ramadan." Bulan yang paling baik adalah bulan suci Ramadan. Kenapa disebut dengan bulan yang paling baik? Karena bulan Ramadan banyak istimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sebutkan bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita. Kita rasakan di bulan Ramadan ini kita digembleng, dibiasakan untuk sholat berjamaah di masjid, untuk tadarus Al-Quran, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Itu pendidikan agar ketika kita keluar dengan madrasah Ramadan, dengan pendidikan Ramadan, kita terbiasa dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Inilah yang harus kita istiqomahkan, agar ketika kita sudah terbiasa di bulan Ramadan melaksanakan ibadah begitu hebat, berjamaah di masjid, tahajud tengah malam, berpuasa di siang hari, bersedekah kemana-mana, di bulan lain pun kita biasakan hal seperti itu. Akan kita menjadi orang-orang beriman, dididik dengan puasa, meningkat menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya cukup yang beriman, kita tingkatkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa yang dipersiapkan oleh Allah surganya. Al-jannatu 'inda lil muttaqin. Mudah-mudahan penggemblengan tarbiyah pendidikan di masa Ramadan ini bisa membawa asal. Ada pengaruhnya, ada bekasnya kepada kita agar kita tetap terus mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat menopang kalau tidak biasa, kalau tidak ada keimanan, melaksanakan puasa yang berat. Orang yang tidak biasa berpuasa disuruh berpuasa, kalau tidak ada keimanan dalam dirinya, dia tidak akan mampu melakukannya. Pagi-pagi biasa nyarap nasi uduk dengan teh manisnya, dengan rokok samsunya, tiba-tiba kita ditahan. Tidak boleh melakukan itu. Bolehnya kapan? Nanti ketika sudah waktunya berbuka, waktu maghrib. Dan itu dididik. Ternyata di sini ditanamkan rasa sosial kita. Betapa saudara-saudara kita yang hidup di bawah kemiskinan, mereka bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan biasa, di hari biasa merasakan seperti itu. Kalau kita merasakan bagaimana laparnya ketika berpuasa, ternyata inilah yang dirasakan oleh saudara kita dan bisa menimbulkan rasa pekaan kita pada mereka. Inilah inti tarbiyah dari kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa juga ternyata adalah ibadah yang luar biasa. Ibadah yang rahasia sifatnya. Artinya ibadah ini hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu, illa shaum fa innahu li wa anasibi." Setiap amal perbuatan manusia itu akan kembali kepada mereka masing-masing. Kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li wa anasibi. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Tidak ada yang tahu hakikat berapa besar pahala puasa yang sudah kita lakukan. Karena itu besar. Karena ibadah ini, ibadah puasa sifatnya sir, rahasia kita dengan Allah. Orang lain tidak ada yang tahu. Jangankan orang yang jauh, orang dekat dengan kita, keluarga kita, istri dan anak kita, bisa kita bohongi ketika kita tidak berpuasa. Betul gak Pak? Istri kita bisa bohongi. Waktu sahur kita ikut sahur bersama-sama. Berangkat kerja, ketika pekerjaan bisa saja kita tidak berpuasa. Ketika pulang kerja, kita kembali ke rumah kita masing-masing, berpura-pura lemas, berpura-pura puasa, dan mereka akan percaya bahwa kita sedang berpuasa, padahal tidak. Nah inilah sifatnya rahasia. Oleh karena itu ketika kita bisa melaksanakan ibadah secara rahasia seperti puasa di bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan pahala yang besar untuk orang-orang yang mampu beribadah dengan rahasia. Kata Nabi, "Idza kana yaumul qiyamah yaji'u lahum qaumun lahum ajnihatun ka'ajnihatit tayri fayatiruna ala hiqamil jannah." Ketika terjadi kiamat, akan datang satu kaum, satu kelompok manusia, dan mereka memiliki sayap ka'ajnihatit tayri seperti sayap burung. Fayatiruna ala hiqamil jannah. Dan dengan sayap itu mereka akan terbang langsung menuju surga, langsung mengetuk pintu surga. Padahal manusia yang lain ketika terjadi kiamat sibuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ketika terjadi kiamat, manusia akan dibangkitkan dan disebut dengan yaumul ba'ts. Kemudian dikumpulkan dalam suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Di situ manusia berkumpul, tidak waktu yang singkat, menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala atas nasib mereka, celaka atau bahagia. Setelah itu mereka akan melewati yaumul hisab, hari perhitungan amal perbuatan. Selesai dari situ akan melewati yaumul hisab, hari pertimbangan amal perbuatan. Selesai dari itu yaumul jazaa, hari pembalasan. Kemudian menerima pencatatan amal, dan yang terakhir mereka diperintahkan untuk melewati jembatan yang menghubungkan masuk ke surga. Kalau amal perbuatannya baik, mereka akan selamat masuk ke dalam surga. Tetapi ketika amal perbuatannya buruk, mereka akan jatuh dalam neraka. Lama waktu, tetapi orang-orang tadi, ketika terjadi kiamat, mereka langsung terbang menuju surga, menuju pintu surga. Buka, saya mau masuk, kata orang lain. Di dalam kemudian datanglah keluar penjaga pintu surga. Siapa? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan keluar. Man antum? Siapa kalian ini? Mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya lagi kepada mereka, hal ra'aitumul hisab, apakah kalian melihat melewati hisaban amal? Fayaquluna la, kami tidak melihatnya, tidak melewatinya. Hal sirat, apakah kalian melewati jembatan sirat mustaqim? Fayaquluna la, kami tidak melihatnya, kami tidak melewatinya. Bima wajadtum fi darajat. Lalu dengan apa kalian dapatkan derajat yang mulia ini? Ketika terjadi kiamat, kalian langsung menuju surga. Sedangkan manusia yang lain sibuk dengan perbuatan mereka yang harus bertanggungjawab pada hadapan Allah, tapi mereka langsung bisa berada di depan surga. Mereka menjawab, abadna Allah ta'ala sirran fid dunya wa adkhalna jannata sirran fil akhirah. Kami beribadah kepada Allah secara rahasia di dunia,
dan Allah memasukkan kami ke dalam surga secara rahasia pula di akhirat. Inilah kehebatan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa beribadah secara rahasia kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita untuk beribadah secara rahasia, dan hanya kita dengan Allah yang tahu. Manusia yang lain bisa kita bohongi. Apakah ibadah yang lain bisa lakukan secara rahasia? Bisa. Seperti sholat. Sholat apa yang bisa dilakukan secara rahasia? Sholat sunat tengah malam, sholat tahajud. Ketika orang-orang sedang terlelap tidur, kita bangun, mengambil air wudhu, sholat, bermunajat, berdoa kepada Allah. Dimulai mensepi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bisa nggak? Bisa, Pak. Bapak mau sedekah 10 juta bawa di Indonesia, taruh di depan, orang lain tidak tahu. Daripada kaya bingung, ini siapa ya? Di Bapak Meri, di Pak Amin. Mungkin orang mau sedekah, tapi tidak boleh diketahui. Rezeki nongol. Bisa, bahkan itulah sedekah yang paling utama, yaitu sedekah dilakukan secara sempurna. Oleh karena itu, kita berusaha belajar dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ibadah puasa mengajarkan kita amal kita yang dilakukan rahasia hanya Allah yang tahu, sehingga tadi keistimewaan dan pahala yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang senantiasa beribadah secara rahasia. Insya Allah kita dapatkan gairah nanti. Orang sudah sibuk, kita langsung ke surga. Ini jalan tol, ada ordalnya, ada orang dalam. Kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak, tidak capek lagi. Tapi syaratnya di dunia kita harus mampu melakukan ibadah. Mudah-mudahan dengan pendidikan, dengan tarbiyah puasa di bulan suci Ramadan bisa menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang beriman, sekaligus kita tingkatkan keimanan kita, tingkatkan diri kita, tingkatkan kualitas diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Inilah tujuan utama dari berita puasa di bulan suci Ramadan, agar hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad tidak hanya menjadi orang yang beriman, tapi meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang bertakwa, insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Walaupun dunia yang kita akan tenang, ada permasalahan apapun kita akan berikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita kembali kepada Allah yang akan nanti, kita pun mempersiapkan tempat yang begitu nikmat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita, khususnya puasa di bulan Ramadan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan bukan apa-apa, bukan hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi memang ini mendidik menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mari sama-sama kita istiqomahkan di bulan Ramadan ini. Tidak hanya puasa, ibadah lain pun yang Allah perintahkan oleh Rasulnya, seperti salat sunat tarawih dan sedekah ataupun yang lainnya, kita lakukan dengan semaksimal mungkin, sehingga keberkahan dan keistimewaan bulan Ramadan akan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit dari saya. Mudah-mudahan manfaatnya, mohon maaf bila banyak kekurangan, dan kita istiqomahkan dan sekali lagi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.